Sebelum mulai tutorialnya, dipersiapkan dulu bahan-bahannya. Mote ukuran 10 mm, kemudian senar ukur 100, gunting kecil maupun pemotong kuku. Pertama, potong senar sepanjang 2 meter atau terserah ya. Kemudian masukkan 3 mote, diposisikan di tengah-tengah senar. Kemudian untuk mengunci agar lebih kencang, masukkan senar terakhir melalui senar yang ditekuk. Masukkan senar satunya ke dalam tekukan tadi ya. Kemudian pastikan tekukan ada di tengah-tengah mote yang keempat. Ditarik ke tengah, dikencangkan. Dengan begini, jika senar kita lepas, mote tidak akan menjadi longgar dengan sendirinya, karena di tengah-tengah senar kita silangkan, di tengah-tengah mote kita silangkan senarnya. Sudah. Kemudian masukkan masing-masing satu mote di senar kanan dan kiri. Sudah. Kemudian ulangi cara yang tadi, salah satu senar baik itu kanan maupun kiri ditekuk, mote yang posisinya akan ada di atas sendiri dimasukkan ke senar yang ditekuk tadi. Kemudian masukkan senar satunya yang tanpa ditekuk, untuk kemudian diulangi prosesnya, yaitu senar ditarik ke tengah, kencangkan. Ulangi cara seperti ini sampai mendapatkan panjang kurang lebih ada 7 butir di sisi. Mohon maaf, saat sudah mendapatkan 6 butir di sisi, untuk yang ketujuh kita menempatkan ikatan senar ada di samping salah satu sisi ya. 2 senar dimasukkan sekaligus dalam satu senar. Kemudian butir terakhir kita masukkan ke senar yang sudah ditekuk, dan masukkan senar yang satunya ke senar yang ditekuk tadi. Tarik, kencangkan. Posisi ikatan senar ada di samping ya. Ini karena kita akan menyambung di sebelah sini. Ambil 2 butir, masukkan. Kalau mak mau menyambungnya yang di sebelah kanan, maka 2 butir pertama dimasukkan ke senar sebelah kiri. Namun apabila menyambungnya ke sebelah sini, sama aja sih.
masukkan 2 butir, tarik ke tengah, kemudian senar yang sebelah kiri tadi ditekuk, tambahkan 1, senar yang satunya dimasukkan, untuk kemudian dikencangkan. Ikatan ditarik ke tengah ya, tarik kencang. Untuk memulai sisi yang sebelah sini, senar yang sebelah kanan dimasukkan terlebih dahulu, ke mute yang ada di sisi, yang lubangnya menghadap ke atas dan bawah ya. Dengan begini kita hanya akan butuh menambahkan 2 mute. Mute yang satu dimasukkan ke senar yang sebelah kiri, yang satunya sekalian diikat. Cara seperti ini saya lakukan supaya ikatan lebih kencang, tidak longgar, tidak terlalu lemas ya. Kemudian supaya senar tidak gampang keriting, jadi memasukkannya, mengikatnya saat mute sudah ada di bawah, di pangkal senar, baru kita ikat. Jangan diikat dari atas, karena saat diikat dari atas, saat kita menarik senar yang sudah ada mutenya, itu otomatis senar akan menjadi keriting. Masukkan 1 saja, maaf, masukkannya dari ujung, tarik ke bawah, kemudian senar yang sama tadi kita tekuk, masukkan mute yang satunya. Jangan lupa ditarik. Menariknya kita tarik kedua ujung senar, terus ikatannya ditarik ke tengah mute, tarik kencang. Begini terus ya mak-mak, lakukan hal yang sama sampai kita berada di ujung sebelah sini. Sudah sampai di ujung, kita mendapatkan panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 butir mute dan lebarnya 2 butir. Untuk melanjutkan, kita sekarang membuat untuk sisinya ya mak, sisi paling bawah, sisi tas. Kita ambil 2 mute, maafkan gangguan keributannya ya. Masukkan 2 butir dari senar sebelah kiri, bawa ke pangkal, kemudian masukkan 1 di senar yang telah ditekuk, masukkan senar satunya ke lubang senar yang ditekuk tadi, tarik miring ya mak, gini, ditarik dibawa ke tengah, kelihatan nggak ya, untuk dibawa ke tengah. Aduh, maaf. Begini. Jadi mute yang baru masuknya lewat senar sebelah kiri terus ya, kalau jalannya muter ke sana. Kalau muternya ke sana, masuknya ke senar yang di sebelah kanan. Gini, ambil senar yang sebelah kanan tadi, masukkan, ditarik.
Untuk senar yang disilang seperti ini berlaku buat mute yang besar ya mak, karena mute yang besar otomatis lubangnya juga semakin besar. Jadi untuk menghindari mutenya lepas-lepas atau renggang, maka dibutuhkan senar disilangkan. Kalau untuk mute yang kecil nggak disilangkan nggak apa-apa, nggak diikat gini ya, cukup disilangkan gini nggak apa-apa. Tapi untuk yang besar diikat begini. Udah, ini sampai ke pojokan, ke ujung, lakukan hal yang sama seperti tadi, muter sampai ke sana dengan cara yang sama ya mak. Nanti kita ketemu di ujung sini. Oh iya, sebelumnya pastikan ikatan ada benar-benar di tengah ya mak. Jadi menghindari nanti menghindari tatanan ininya saling menceng tidak teratur seperti ini, maka kaitannya harus berada di tengah seperti ini. Gambarnya kelihatan jelas nggak ya? Lanjut ya mak. Sebelum meneruskan ke ujung, untuk sisi yang atasnya atau baris atasnya, kalau di tengah jalan mama menemukan atau mendapati situasi senar hampir habis ya, disisakan paling tidak berapa ini, 7 cm, 7 sampai 10 cm, jangan terlalu pendek. Akan saya tunjukkan gimana caranya menyambung. Kita potong dulu senar dengan panjang yang sama seperti sebelumnya ya. Karena saya hanya untuk memberi petunjuk, senar yang saya potong tidak sepanjang saya biasanya memotong ya mak. Disambungkan ke melalui lubang masing-masing ujung senar berada, atau pangkal senar dari dua sisi berada. Dari sini masuk ke yang sebelahnya. Sudah. Terus posisikan senar sama panjangnya, sama panjang atau beda panjang nggak apa-apa juga sih, nanti sampai di ujung juga kalau sisa banyak dipotong. Udah begini, jadi kita punya double sisi ya, kanan kiri punya double. Nanti mote dimasukkan seperti biasa, kedua senar dari masing-masing ujung ikut masuk ya mak ya. Saya tunjukkan, ini senar satu masuk ke ujung yang sebelah kiri yang panjang dulu. Jangan ditarik senarnya karena ini belum ada persilangan, belum diikat, jadi enggak ini, biarkan ke bawah sendiri.
terus senar yang satunya yang sisa pendek dimasukkan. Sudah, kita dapat 2 senar dalam 1 lubang. Yang ini tadi kita tekuk dua-duanya bersamaan. Masuk gini, terus yang di sebelah kanan masuk ke 2 lubang bareng-bareng juga. Aduh maaf, itu tuh tamu. Ya Allah, kenceng banget suaranya. Udah, kan nanti ketemu seperti ini ya. Diikat. Ikatan yang seperti ini lebih kencang daripada yang satu. Tarik. Udah. Nanti kalau kira-kira yang sisa senarnya masih cukup untuk dibikin lagi 1 kali putaran atau 2 kali putaran, diikutkan aja mak sampai benar-benar kecil, sampai kesusahan buat dimasukkan gitu aja, sampai susah buat ditambah senar lagi, buat ditambah motif lagi. Ini karena kita udah ada di akhir baris, senarnya masuk ke 2, kan ini udah ada 3 ya, 1 2 3, dimasukkan sampai sini. Ini yang panjang, terus ini yang sisa pendek pun masih agak panjang. Masuk sini, masuk juga sini. Udah. Nah ini kita cukup, karena udah ada di ujung sendiri, kita cukup masukkan motif ke senar yang udah ditekuk, masuk. Aduh. Tarik. Dah. Maaf. Kalau senarnya sisa dikit dan susah buat ditekuk mak, berarti untuk yang ini kita masuk tetap 2, yang ditekuk yang sebelah kanan, ditekuk, masukkan motif di senar yang ditekuk. Yang sebelah kiri dua-duanya masuk ke yang ditekuk tadi. Jadi ini untuk awal baris itu kita makainya 3 motif ya mak ya. Nanti untuk seterusnya 2 1 di senar yang tidak ditekuk, satunya yang ditekuk untuk sekalian yang berada di atas ya. Ini sisa sedikit ini kita potong, aman, udah nggak akan brodol. Saya kalau memakai gunting kadang kan licin ya, susah karena kecil gitu, ada di posisi tempatnya juga sempit, pakai jepitan kuku aja mudah. Udah. Untuk menyambung, untuk mulai ini jangan lupa senar yang sebelah kanan dimasukkan ke motif yang posisi lubangnya itu berada di atas dan bawah ya. Maaf ini saya cara sendiri. Kalau yang sudah paham bisa langsung dimasukkan ke
senar sebelah kiri langsung ditekuk untuk 2 motif sekaligus ya, baik yang samping maupun untuk yang atas. Tapi kalau yang belum terbiasa dan masih bingung memasukkan motifnya, dari satu dari ujung, yang satunya senar dari senar yang ditekuk. Begini, dari sini kira-kira sudah paham ya mak ya. Teruskan sampai ke ujung lagi. Nanti kalau masih bingung gimana cara ini menutup untuk ujung baris, nanti saya ulangi lagi caranya. Kita sudah bertemu di ujung lagi. Senar yang kanan dimasukkan ke sini, satu lagi ke sini. Kemudian satu motif saja langsung dimasukkan ke senar yang dari tekuk ya. Langsung senar yang sebelah kanan masukkan ke lubang senar tadi, posisikan di tengah, kencangkan. Dah, ini gini insya Allah udah kokoh ya mak. Atau lebih baik kalau mau cari yang lebih kokoh lagi supaya nanti hasilnya benar-benar kotak gitu ya, itu pakai senar yang lebih tebal, 150 atau 200 gitu, bisa berdiri gini kalau kokoh ya. Atau kalau mau yang kesannya lemes, 100 aja cukup, jangan yang lebih kecil, nanti jadi terlalu longgar atau bahkan kalau ditarik kencang bisa putus. Begini, teruskan ya mak sampai nanti jadi kira-kira 11 baris. 11 barisnya kita hitung dari ini 1 baris, 2 baris gitu ya. Seperti halnya tadi yang ini 7, kita bikin kira-kira 11. Kalau di contoh yang dulu buat poster itu, buat pamflet mau WS itu kan ada 12 tingginya, cuman karena motifnya kurang saya bikin jadi 11 baris. Ketemu di sana nanti ya mak.